Bagaimana menyikapi orang yang biasa membicarakan kita padahal kita tidak pernah campur aduk dalam hidup dia. Bahkan kita nggak pernah kenal dia dan kita nggak mau kenal sama orang tersebut. Tapi dia suka ngomongin kita. Yang pertama, prinsip hidup itu harus kita pegang. Tidak ada manusia yang lepas dari omongan orang. Kalau pingin tidak diomongin orang, masuk aja ke tanah. Mati maksudnya tuh. Orang meninggal aja masih diomongin orang. Orang lagi dibawa, la ilaha illallah, la ilaha. Ngapain dibacain la ilaha? Ini orangnya juga dulu suka minum khamr, suka mabok. Udah mati loh masih diomongin. Udah meninggal, ini udah game over ini. Masih diomongin orang. Allah yang menciptakan semua alam semesta nikmat untuk kita. Diomongin sama hambanya. Nabi Muhammad dibilang pendusta, penyihir. Kurang baik apa Nabi Muhammad? Diludahi setiap hari sama satu orang. Sakit dijenguk sama Nabi, didoakan. Dibilang penyihir, pendusta. Abu Lahab sama Nabi membuat satu lubang. Dengan niatan Nabi Muhammad masuk ke dalam, mati. Kemudian meninggal di sana. Ternyata Abu Lahab lupa. Akhirnya Nabi Muhammad gak datang. Akhirnya Abu Lahab yang masuk ke lubang tersebut. Ditolong, makin panjang talinya, makin dalam lagi tempatnya Abu Lahab. Semua orang udah angkat tangan. Nabi Muhammad SAW datang cuma dengan tangannya Nabi, mukjizatnya diberikan tangannya, Abu Lahab langsung bisa diangkat. Apa kata paman Nabi Abu Lahab? Mata kita semuanya sedang disihir sama Muhammad. Coba. Kurang apa lagi coba? Orang yang luar biasa. Tahu Bapak Ibu cita-cita Nabi Muhammad? Cita-cita Nabi Muhammad yang paling tinggi itu pingin semua umatnya masuk surga. Walaupun ada umatnya yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad, yang mengidolakan orang lain selain Nabi Muhammad. Itu cita-cita Nabi. Sehingga kalau kita sudah tahu hidup ini tidak akan lepas dari omongan orang, ya kita harus punya prinsip. Apa prinsipnya? Masa bodoh teuing, gitu loh. Gak usah peduli omongan orang. Yang membuat hidup kita resah ini di saat orang ngomongin kita, kita peduli dengan omongan tersebut. Itu yang membuat kita resah. Sehingga gak usah peduli kan. Malah jadikan itu sebagai ladang pahala. Tahu kayu gahru? Kayu yang kalau dibakar ada bau wanginya itu loh. Bukan kemenyan, bukan. Kalau acara habaib ulama itu loh, ada kayu yang dibakar keluar. Kayu gahru kata para ulama itu bisa dibedakan dengan kayu yang pada umumnya itu kalau sudah dibakar. Manusia pengen derajatnya tinggi di hadapan Allah harus diberikan ujian. Maka ibu mungkin saat itu sedang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau ibu bersabar, ibu nerima, derajatnya tinggi entah di akhirat, surganya paling tinggi. Tapi kalau kita diuji, diejek, dimaki, diolok, marah, nggak terima, nggak ada bedanya kita sama mereka. Sama aja, levelnya sama. Maka di saat orang mengejek kita, ingat, oh, Allah sedang naikkan derajat saya ini. Allah sedang mengampuni dosa saya. Allah sedang memberikan pahala yang lebih kepada saya. Ini prinsip yang dipegang oleh para wali-walinya Allah. Para wali Allah itu kalau sudah difitnah, kalau sudah digunjing, beliau selalu bersyukur kepada Allah. Seraya berkata, Alhamdulillah, sekarang derajat saya sedang diangkat oleh Allah. Nah ini harus kita miliki. Jangan dibalik waktu digunjing, difitnah orang. Ini siapa sih? Saya nggak pernah tahu. Kamu nih siapa? Sudah. Nggak ada bedanya kita sama dia. Bahkan ada mungkin orang hidup di antara kita yang mereka memang ingin melihat kita hancur. Dengan apa? Dengan difitnah, dengan digunjing, dengan dimaki. Biar kita marah, kita bales. Setelah kita balas, dia akan memfitnah balik. Lihat katanya orang soleh, katanya orang soleha, hadir majelis taklim, dekat sama ustadz, kiai, ulama. Tapi orangnya kayak gini. Ada memang orang kayak gitu. Dan ingat sekali lagi prinsip hidup. Di saat orang ada yang menghina kita, memfitnah kita, mengunjungi kita, ingat Allah sedang angkat derajat saya, Allah sedang ampuni dosa saya, Allah sedang memberikan pahala kepada saya. Maka malah enak, malah rindu. Makalah kalau perlu, kalau tahu orangnya, datang ke rumahnya, sebelumnya ke pasar, beli pisang satu cawu, satu sikat, kemudian juga beli martabak telur tadi, martabak manis, amplop, jangan lupa dalamnya kasih uang yang merah atau yang biru. Datang ke rumahnya, bapak ibu saya minta maaf baru datang belum silaturahmi, wayahna ini ada sekedarnya, doakan biasa jadi orang hamba yang soleh dan soleha. Maka itu akan mengikis apa yang ada di hati kita, bisikan-bisikan dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya masa bodoh teuing, doakan dia biar jadi orang yang soleh dan soleha, dan kita mendoakan mereka untuk membersihkan kita punya hati.